penanganan kasus kematian dokter di Jambi yang diduga meninggal dunia akibat kelelahan dan bagaimana aspek senioritas di rumah sakit terhadap dokter magang yang memang terjadi, lalu apa saja evaluasinya agar peristiwa ini tentu tidak terulang lagi. Kita bahas bersama dengan Budi Iman Santoso yang selaku Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia atau MGBKI. Selamat petang, Mas Budi. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, selamat petang, menjelang sore. Ya, ini kan kita lihat miris sekali ini kan kondisi akhirnya harusnya dokter magang atau internship ini di sana untuk menimba ilmu dan juga pengalaman, tapi justru berakhir bisa kita katakan tragis begitu, meninggal dunia. Apa yang Anda baca dari kasus ini, terlebih yang terbaru Kementerian Kesehatan juga akan mengusut atau melakukan investigasi? Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab bahwa sampai saat ini yang kami ketahui adalah Kementerian Kesehatan telah menurunkan tim investigasi terpadu dan menyatakan akan menelusuri beberapa aspek penting seperti pelayanan medis, tata kelola wahana internship, beban kerja, pendampingan peserta, audit rekam medis, screening kesehatan sebelum penempatan, serta keterangan dari keluarga, rekan sejawat, pendamping, dan tenaga kesehatan yang menangani almarhumah. Namun, hasil final investigasi ini belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Karena itu, MGBKI meminta agar hasil investigasi tidak berhenti sebagai laporan internal, tetapi dibuka secara proporsional kepada keluarga korban, komunitas akademik kedokteran, dan publik. Jadi secara ini adalah meskipun Kemenkes sudah melakukan investigasi, tetapi yang dibutuhkan publik bukan hanya proses investigasi, melainkan hasil yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, Gitu, ini yang Pak, masih kita jawabannya. nantikan ya, karena Kemenkes juga masih melakukan audit ataupun investigasi. Tapi kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat informasi yang banyak beredar, apalagi tadi kita mendengarkan bagaimana kesaksian dari ibunda almarhumah yang menyatakan bahwa kerjanya ini sangat lelah sekali, masuk jam 8 pagi, pulangnya pun larut malam. Aturan internshipnya itu Tengah malam. seperti apa? Baik. Sampai saat ini sebetulnya belum ada pernyataan resmi final yang menyebutkan bahwa telah ditemukan pelanggaran jam kerja maksimal. Namun, isu dugaan beban kerja yang berlebihan memang menjadi salah satu fokus investigasi Kemenkes dan juga menjadi perhatian utama Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia. Kementerian Kesehatan menyatakan investigasi mencakup evaluasi beban kerja dan pendampingan peserta selama bertugas. Bagi MGBKI, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah ada pelanggaran tertulis terhadap jadwal, tetapi apakah secara nyata peserta mengalami akumulasi kelelahan, kurang istirahat, jadwal tidak manusiawi, atau tetap diberi beban kerja ketika kondisi kesehatan menurun. Jadi bukti pelanggaran jam kerja belum boleh disimpulkan sebelum audit selesai. Tetapi dugaan beban kerja yang berlebihan wajib diperiksa sebagai isu keselamatan peserta, bukan sekedar isu administrasi jadwal. Begitu jawaban kami. Oke, terlebih Pak. dari ID sendiri juga menyatakan bahwa perlu adanya selain dilakukan investigasi langsung, tapi perlu adanya regulasi yang diperbaiki terutama untuk melindungi dokter yang sedang magang atau internship. Dari MGBKI sendiri sebenarnya melihat apakah selama ini memang belum ada payung hukum ataupun belum bisa terlindungi dengan baik dokter-dokter yang sedang melakukan internship atau magang? Ya, sebetulnya yang kita lihat adalah sekarang adalah fasilitas pendukungnya di rumah sakit sejawat tersebut itu bekerja. Jadi hasil evaluasi rinci terhadap fasilitas pendukung RSUD itu juga belum diumumkan secara terbuka. Tetapi Kemenkes telah menyatakan bahwa investigasi itu mencakup tata kelola wahana internship, aspek pelayanan medis, pendampingan rekam medis, dan sistem
pelindungan peserta secara hanya berbicara seperti itu. Tapi dalam kaitan ini, MGBKI menilai evaluasi fasilitas itu tidak boleh hanya melihat gedung, alat, dan jumlah tempat tidur. Yang harus diperiksa adalah fungsi wahana pendidikan itu secara utuh, termasuk ketersediaan supervisornya, mekanisme eskalasi bila seperti sakit seperti ini, ruang istirahat yang layak, sistem jadwalnya, akses layanan darurat, ketersediaan obat, serta budaya pelaporan yang aman. Jadi fasilitas pendukung juga bukan hanya alat dan ruangan saja, tapi sistem supervisinya itu harus berjalan dengan baik, terutama pada saat dia penurunan kesehatannya. Pada saat Begitu, kejadian itu ya, termasuk evaluasi dari bagaimana adanya informasi terkait dengan budaya, mohon maaf saya koreksi, adanya intimidasi, dugaan intimidasi yang terjadi pada dokter yang magang ini. Apa tanggapan Anda? Ya. Jadi kaitannya begini, kita ini kan budaya timur ya, jadi bullying ataupun intimidasi itu seolah-olah memang seperti itu terjadi yang harusnya tidak boleh. Jadi dalam kaitan ini MGBK itu belum dalam posisi menyatakan ada intimidasi sebagai fakta final. Karena hal itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, komunikasi internal, jadwal tugasnya, dan kronologis medis. Namun MGBKI secara tegas menyatakan bahwa setiap dugaan tekanan, intimidasi, atau budaya takut melapor itu harus diperiksa secara khusus. Karena ini sudah alarm dini, Pak. Jadi dalam pernyataan sikapnya, MGBKI itu menolak victim blaming, intimidasi, dan penutupan informasi. Jadi di sini MGBKI menekankan bahwa kematian peserta pendidikan dalam tugas harus diperlakukan sebagai potensi kegagalan sistem. Jadi kita harus menegaskan kegagalan sistem sampai terbukti sebaliknya. Gitu, Pak. Dari Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia sendiri, apa yang Anda dorong terkait dengan sanksi yang diberikan jika nantinya memang terbukti ada kelalaian di sini? Ya, tentu saja meskipun Kemenkes telah menyatakan bahwa seandainya pun menyatakan bahwa bila ditemukan ketidaksesuaian standar atau kelalaian, langkah tegas yang dapat diambil termasuk pembekuan sementara wahana internship maupun fasilitas kesehatan yang terlibat di dalamnya sampai rekomendasi evaluasi dan perbaikan tuntas dilakukan. Jadi di sini sanksi tidak boleh berhenti pada hukuman administratif. Bila terbukti ada kelalaian sistem, maka harus ada 5 langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah pembekuan sementara wahana. Yang kedua adalah audit menyeluruh. Yang ketiga ada perbaikan standar supervisi dan jam kerja. Kemudian yang berikutnya adalah perlindungan saksi peserta yang memberi keterangan. Serta yang paling penting adalah evaluasi nasional seluruh wahana internship yang memiliki pola risiko serupa. Tidak, ini akan berulang kembali. Benar itu, saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan terakhir, bahwa tentu saja kita berharap bahwa kejadian ini tidak terulang lagi ya, sembari kita menunggu seperti apa hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga pihak terkait lainnya. Terima kasih Pak Budiman Santoso, Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, telah berbagi perspektifnya terkait dengan peristiwa ini di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak.